ketika orang-orang Amerika dan Israel didukung Eropa melakukan genosida di Palestina, itu merupakan ciri khas kejahatan yang terus berulang mereka lakukan di seluruh penjuru bumi. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Takbir! Ayyuhal ikhwah, apa yang terjadi di Palestina merupakan penihilan etnis, pembantaian ras, penghilangan entitas, anu disebut genosida. Nah, genosida. Apakah kita heran dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi laknatullah, Israel dan Amerika ketika mereka melakukan genosida? Tidak. Kenapa? Ketika orang Eropa masuk Amerika, mereka melakukan genosida. Ketika orang Eropa datang ke Australia, mereka melakukan genosida. Ketika orang-orang Eropa masuk ke Afrika, mereka melakukan genosida. Maka ketika orang-orang Amerika dan Israel didukung Eropa melakukan genosida di Palestina, itu merupakan ciri khas kejahatan yang terus berulang mereka lakukan di seluruh penjuru bumi. Takbir! Kenapa? Karena mereka bukan hanya berperang melawan orang-orang, tentara-tentara yang membawa senjata, anak-anak, perempuan, aki-aki, nini-nini, rumah sakit, sekolah, bahkan masjid mereka hancurkan. Takbir! Di bahaya kepegawaian si Amerika dan Yahudi itu, di Kapungkur mereka melakukan kerusakan di muka bumi itu. Maka sesungguhnya cukup menjadi manusia untuk mengecam apa yang sudah mereka lakukan. Buktinya orang Indian jadi korban, aborigin jadi korban, di Afrika Selatan jadi korban, dan sekarang terakhir adalah Palestina. Terlebih Palestina, tanah suci bagi kita saudara-saudara. Masjidil Aqsa adalah masjid yang diberkahi oleh Allah, saudara-saudara. Maka kewajiban kita membelanya. Nih yang pertama. Yang kedua, kenapa mereka begitu perhatian, begitu bengis, begitu kejam, begitu mau melakukan apa saja, mengeluarkan berapa saja untuk menguasai Palestina? Kenapa? Why? Kunaon? Hah? Teka denge. Yang pertama alasan geopolitik. Geo apa? Amerika menginginkan kekuasaan label yang sekarang dia sematkan sendiri kepada dirinya sebagai Globocap. Lain Robocap, Globocap. Apa itu Globocap? Globocap apa? Polisi dunia. Dia merasa dialah penguasa di muka bumi ini. Dia merasa dia paling superpower di dunia ini. Maka keberadaan Israel di tengah kehidupan Timur Tengah harus dia pertahankan demi kekuasaan
Tengah. Anu kedua, geoekonomi untuk mempertahankan aset nilai ribuan triliun kekayaan Amerika yang ada di Timur Tengah. Maka mereka tidak ragu mengeluarkan sekedar 10, 20, 100, 200 triliun untuk mempertahankan nilai ekonomi yang lebih besar yang selama ini mereka keruk dari bumi negeri kaum muslimin, terutama di Palestina. Takbir! Dua, satu geopolitik, dua geoekonomi. Luka tilu, yang terakhir, last but not least. Yang ketiga apa saudara-saudara? Yang ketiga apa saudara-saudara? Hah? Yang ketiga apa saudara-saudara? Kenapa Israel didukung Amerika, didukung Eropa, didukung orang-orang jahat dari negara-negara barat? Karena mereka tahu, padahal kebanyakan orang Islam tidak tahu. Mereka mengerti janji Allah kepada umat yang beriman, janji Allah kepada orang-orang Islam, bahwa kata Nabi sallallahu alaihi aku daril mu'minin Asyam. Perhatikan saudara-saudara, Nabi mengatakan di dalam hadis sahihnya, pusat pemerintahan Islam di akhir zaman adalah Syam. Takbir! Amerika takut akan lahir pusat pemerintahan Islam terakhir di dunia, yaitu di Syam. Amerika takut pemerintahan kaum muslimin terakhir di Syam. Apa bentuk pemerintahan Islam itu? Apa bentuknya? Apa bentuknya? Ikuti saya. Amerika takut khilafah. Terus dah selesai ya. Yang paling mereka takutkan, satu, ekonomi politik. Yang terakhir, mereka takut khilafah tegak di Timur Tengah, terutama di wilayah Syam, terutama lagi di Palestina. Ketakutan itu berdasarkan keyakinan mereka. Mereka saja takut, mereka saja yakin, maka apalagi kita orang beriman, semua khilafah akan tegak sebentar lagi. Takbir! 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 Siap berjuang tegakkan khilafah! Siap berjuang tegakkan khilafah! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.